Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tradisi undik-undikan pengusaha batik di Kota Pekalongan berujung ricuh. 2 orang pingsan berebut uang dan hadiah undian. Waduk Cengklik di Boyolali alih fungsi jadi lahan pertanian saat musim kemarau. Tradisi tubo di Grobogan jaga keakraban antar warga dengan cara menangkap ikan yang dibuat mabuk. Di musim kemarau, fungsi Waduk Cengklik di Boyolali tak lagi sebagai wadah penampung air karena volumenya berkurang. Namun keringnya waduk malah membawa berkah bagi warga sekitar. Dasar waduk yang kering disulap jadi lahan pertanian. Dalam 4 bulan terakhir, tinggi muka air Waduk Cengklik, Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali surut hingga 50%. Lihat saja, sebagian pinggir waduk mulai mengering, bahkan dasar waduk sudah terlihat. Tak sedikit dari perahu-perahu nelayan keramba bersandar di tepi waduk. Namun di tengah surutnya air, lahan yang kering dimanfaatkan warga menjadi lahan pertanian. Menyulap waduk menjadi lahan tanam terlihat di sisi barat dan selatan yang sudah ditanam padi, jagung, kacang, dan aneka palawija. Untuk kebutuhan air, petani cukup memompa dari sisa air waduk, seperti yang dilakukan Sumadi yang sudah 3 bulan terakhir menanam padi di lahan kering pinggir waduk. Ia bisa 2 kali panen saat musim kemarau. Kalau udah mulai surut, persiapan dina bersih-bersih waduk dulu sama persiapan benih. Ini tanam kacang, padi, jagung yang umurnya pendek. Kalau umurnya panjang nanti ya kebanjiran, nggak panen, rugi. Berani siap maksudnya siap menerima kerugian itu ya 2 kali. Kalau kan yang kedua itu kan sudah menguning langsung kelepas. Saya kemarin pernah pakai gede, akhirnya ya gatel kabeh ya, ketinggal. Kalau tak tinggal lah, nggak bisa diambil kalau 2 kali. Tak hanya Sumadi, nelayan keramba atau petani di luar area waduk juga memanfaatkan lahan kering di musim kemarau ini. Mereka bisa menanam padi di lahan seluas 1.000 hingga 2.000 meter persegi. Untuk sekali panennya, mereka bisa mendapat omset hingga 10 juta rupiah. Habisnya tanah kosong masa di bulan kalau nggak ditanemin kayak gini kan numpuk kacang gondok, nggak ada yang bersihin. Kalau ada yang petani yang mau nani gini kan eceng gondoknya kan bisa bersih. Ya kerjanya paling ya buruh tani di sana yang lelang-lelang kas desa itu. Oh gitu, berarti di luar waduk? Di luar waduk. Tapi kalau pas surut di dalam waduk? Di dalam waduk. Biasanya dalam setahun bisa berapa kali tanam, Pak? Kalau di waduk ini ya paling 2 kali, yang separuh aja nanti gelban buat kena air. Menyulap area waduk menjadi area pertanian saat musim kemarau sudah menjadi kebiasaan warga Ngemplak. Itu memang sudah kearifan lokal yang turun-temurun ya. Tapi ini paling enggak ini memang bagaimana saling menjaga kearifan lokal yang ada di dalamnya dengan bagaimana menjaga waduk ini sebagai satu aset yang fungsi utamanya adalah fungsi pertanian, yang juga fungsi perikanan maupun pariwisata. Waduk Cengklik yang membelah Kecamatan Ngemplak dan Sambi adalah kawasan perairan di Boyolali yang jadi ikon wisata alam dan sumber penghasilan bagi warga sekitar. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Di Grobogan ada tradisi unik untuk menjaga keagraban warga antar desa yang dipisahkan Sungai Tuntang. Mereka menangkap ikan, tetapi ikan dibuat mabuk terlebih dahulu. Membawa peralatan mencari ikan seperti jala, serok maupun tempat ikan, warga siap mencari ikan di Sungai Tuntang, Desa Ngombakedung, Jati, Grobogan. Mereka tak ragu nyemplung, usai air tubo atau racun yang terbuat dari tanaman jenuh dituangkan ke sungai.
Air tubo memang dipakai untuk membuat ikan mabuk sehingga mudah ditangkap oleh warga. Lihat saja bagaimana orang dewasa hingga anak-anak menangkap ikan yang mabuk karena air tubo. Mereka pun berlomba untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Ikut cari ikan. Cari ikan. Dapat ikan banyak tadi, Pak? Atau 4? Dapat 4. Ya. Pak, Mas sudah sering ikut tradisi seperti ini, Pak? Sering. Sering. Udah berapa kali ikut? Udah lama terus-terusan ya, setiap tahun ya. Kegiatan yang dilakukan setiap 2 tahun sekali ini adalah tradisi tubo. Tujuan dari tradisi ini untuk mengakrabkan warga Desa Ngobak dengan Karanglangu yang terpisah oleh Sungai Tuntang. Yang kita harapkan dari warga itu yang pertama bahwa masalah timba dan Karanglangu itu aman. Yang kedua ram, yang ketiga istilahnya sandang pangannya tercukupi. Yang terakhir yaitu tubuh. Sehingga kalau antara Ngobak dengan Karanglangu, kalau ada selisih sedikit pun itu tetap akan terurai. Seiring berjalannya waktu, tak hanya warga setempat saja yang datang untuk mencari ikan. Namun warga desa lain turut mencari ikan saat tradisi tubo berlangsung. Mereka ikut dalam kegembiraan warga lokal. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Setiap tahunnya di Desa Gunung Wiji, Boyolali, warga menggelar tradisi sadranan. Tradisi itu tak sekedar makan bersama di makam, tetapi sebagai momen silaturahmi antar warga, terutama bagi para perantau. Dengan membawa tenong, ratusan warga lereng Merbabu di Desa Gunung Wijil, Kecamatan Cipego, Boyolali berbondong-bondong menuju pemakaman umum desa setempat. Kegiatan pada 11 September yang lalu adalah wujud syukur atas berkah dan hasil bumi yang melimpah dalam 1 tahun terakhir atau yang disebut sebagai tradisi sadranan. Sampai di makam, tenong diletakkan berderet di atas tikar. Isi tenong mulai dari tumpeng nasi, ingkung lengkap dengan lauk pauk, serta berbagai macam makanan lainnya. Sebagian masyarakat membawa makanan hasil bumi yang merupakan snack atau makanan kecil, juga sebagian hasil bumi. Setelah doa bersama, ada acara silaturahmi atau yang dinamakan sekarang itu open house. Acara sadranan yang dipimpin oleh sesepuh desa diawali dengan membaca tahlil dan doa untuk para leluhur. Puncak tradisi adalah makan bersama di makam. Sekitar 650 orang dari berbagai, selain dari wilayah Gunung Wijil juga ada dukuh yang lain juga ikut di sini. Dan antusiasis luar biasa tanggapan saya. Ada tenong, ada ingkung, ada sayur, juga ada makanan kecil. Kue-kue juga banyak di sini. Tradisi yang rutin dilakukan tiap tahun ini juga bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar warga, terutama bagi mereka yang merantau. Agar tidak kehilangan sejarah, maka diberi sadranan untuk mempererat tali persaudaraan. Saudara yang jauh bisa datang ke Gunung Wijil, silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan agar tidak punah. Tak hanya makan bersama, tradisi sadranan dilanjutkan dengan saling berkunjung ke rumah masing-masing. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.